Semua orang masuk kripto dengan harapan yang sama. Mau untung, mau cepat, mau hidup berubah. Dan jujur, gue juga dulu kayak gitu. Gue gak masuk karena ngerti. Gue masuk karena lihat orang lain berhasil. Lihat orang flex profit. Lihat angka-angka yang kelihatannya gak masuk akal. Dan di dalam hati gue mikir, kalau mereka bisa, gue juga harusnya bisa. Di awal, semuanya terasa mudah. Market lagi bagus. Chart naik. Konten di mana-mana ngomongin kripto. Teman-teman mulai ikut. Dan tanpa sadar, gue ke bawah suasana itu. Gue mulai percaya kalau ini kesempatan yang gak boleh dilewatkan. Setiap hari buka sosial media, isinya sama semua. Profit sekian persen. Masuk di harga sekian. Next target ke sini. Dan itu pelan-pelan masuk ke kepala. Bikin gue ngerasa, kalau gue gak ikut sekarang, gue bakal ketinggalan. Akhirnya gue masuk. Tanpa rencana jelas. Tanpa strategi. Tanpa benar-benar ngerti apa yang gue lakuin. Yang penting, ikut dulu. Dan anehnya, di awal gue sempat untung. Kecil. Tapi cukup untuk bikin gue percaya diri. Dan itu justru jadi jebakan. Karena gue mulai mikir, wah, ternyata gampang. Dari situ, gue mulai lebih berani. Lebih sering entry. Lebih besar nominalnya. Lebih yakin sama feeling sendiri. Padahal, gue belum benar-benar ngerti apa yang gue lakukan. Dan seperti yang bisa kamu tebak, itu gak berlangsung lama. Market mulai berubah. Harga mulai turun. Dan yang awalnya profit, pelan-pelan hilang. Di titik itu, emosi mulai main. Gue panik. Gue bingung. Gue mulai cari-cari jawaban kemana-mana. Nonton banyak video. Baca banyak analisa. Dengar banyak opini. Dan bukannya makin jelas, gue malah makin bingung. Setiap ada yang bilang naik, gue beli. Setiap ada yang bilang turun, gue takut. Setiap ada yang bilang ini coin bagus, gue masuk. Tanpa sadar, gue gak punya arah. Dan di titik itu, gue bukan lagi yang ngontrol keputusan, tapi market dan emosi gue sendiri. Hari demi hari, gue mulai capek. Bukan cuma karena hasilnya gak jelas, tapi karena mental gue terkuras. Gue mulai mikir, kenapa gue mulai ini? Sebenarnya gue lagi ngejar apa? Dan kenapa sekarang rasanya berat banget? Dan di satu titik, gue hampir berhenti. Gue mikir, udahlah, ini bukan buat gue. Dan jujur, kalau gue berhenti di titik itu, gue gak akan pernah tahu apa yang terjadi setelahnya. Tapi sebelum gue benar-benar berhenti, gue ambil waktu. Gue berhenti sejenak. Bukan dari kripto, tapi dari kebiasaan gue yang salah. Gue mulai lihat diri gue sendiri. Bukan market, bukan coin, tapi cara gue berpikir. Dan di situ gue sadar, masalahnya bukan di kripto. Masalahnya di cara gue masuk ke kripto. Gue terlalu berharap cepat.
Gue terlalu emosional. Gue terlalu ikut-ikutan. Dan gue gak punya sistem. Dari situ gue mulai berubah. Pelan. Gak instan. Tapi konsisten. Gue mulai bikin aturan sendiri. Gue gak beli karena hype. Gue gak jual karena panik. Gue gak ikut-ikutan tanpa alasan. Gue mulai DCA. Jumlah kecil. Rutin. Dan yang paling penting, tanpa emosi. Dan jujur. Ini fase paling membosankan. Gak ada drama. Gak ada cerita. Gak ada hasil besar. Di dunia yang serba cepat ini, kita gak terbiasa nunggu. Kita maunya hasil sekarang, bukan nanti. Dan disinilah konflik terbesar muncul. Antara keinginan kita dan realita yang ada. Ini kayak kamu ke gym. Di hari pertama, kamu gak lihat perubahan. Di minggu pertama, masih sama. Di bulan pertama, mulai ragu. Tapi kalau kamu berhenti di situ, kamu gak akan pernah lihat hasilnya. Karena perubahan besar datangnya dari hal kecil yang dilakukan berulang-ulang. Dan kebanyakan orang berhenti sebelum efek itu terasa. Gue punya teman yang mulai bareng gue. Di awal dia lebih semangat, lebih agresif, lebih yakin. Tapi dia juga yang pertama berhenti. Karena dia gak tahan nunggu. Dan itu bikin gue sadar. Ini bukan soal siapa yang paling pintar. Tapi siapa yang paling tahan. Dan setelah gue jalan cukup lama, hasil itu mulai kelihatan. Gak langsung besar. Tapi cukup untuk bikin gue yakin kalau ini memang bekerja. Dan di situ, semuanya berubah. Kripto bukan soal cepat kaya, tapi soal bertahan cukup lama untuk melihat hasilnya. Kalau kamu sekarang lagi capek, itu bukan tanda kamu salah. Itu tanda kamu lagi di fase yang hampir semua orang gak bisa lewatin. Sekarang tinggal satu pertanyaan, kamu mau jadi yang berhenti atau yang lanjut? Karena mungkin hasil yang kamu cari sudah lebih dekat dari yang kamu kira. Kalau kamu masih di sini, itu berarti kamu sudah lebih kuat dari kebanyakan orang. Sekarang tinggal satu hal, jangan berhenti.